Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tasya Maharani, Stambuk 231 kelas F. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang merumuskan gagasan alternatif pemecahan masalah problematika kebudayaan. Nah, jadi di sini yang pertama ada ilmu sosial budaya dasar. Ilmu sosial budaya dasar adalah suatu rangkaian pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling mendasar dan menonjol yang ada di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki budaya dan permasalahan-permasalahan yang bersifat ada. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu sosial dan budaya dasar merupakan pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah sosial manusia dan kebudayaan. Nah, selanjutnya di sini ada masalah-masalah manusia. Setiap manusia memiliki masalah dan yang membedakannya adalah volume dan jenis masalahnya. Manusia dapat dikatakan dewasa jika mampu menyikapi masalah-masalahnya. Manusia memiliki masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu kondisi di mana terganggunya sebagian besar kehidupan masyarakat dan perlu dicari jalan pemecahannya. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selama dihadapkan kepada masalah sosial yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Jadi di sini ada contoh beberapa jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dan kemiskinan juga merupakan masalah global. Selanjutnya ada kriminalitas. Nah, kriminalitas merupakan suatu kejahatan secara formal dan dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan dan bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Selanjutnya ada permasalahan sosial selanjutnya ada ketidakharmonisan keluarga. Jadi ketidakharmonisan keluarga juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Ketidakharmonisan keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Dan selanjutnya ada kesenjangan sosial. Nah, jadi kesenjangan sosial ini menjadi masalah sosial dikarenakan kesenjangan sosial bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang terpendam dalam kurun waktu lama sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Banyak contoh kasus konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia. Sebenarnya menjadi akar permasalahannya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial. Selanjutnya ada penyebab manusia memiliki masalah. Perkembangan budaya. Budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal, moral, sopan, tata krama, sedangkan daya adalah unsur perbuatan jasmani atau kekuatan atau kemampuan untuk cipta, rasa, karya, karsa. Jadi perkembangan budaya adalah perkembangan akal, moral, kesopanan, tata krama dalam perbuatan jasmani agar mampu menciptakan, merasakan, membuat karya yang mampu digunakan manusia itu sendiri. Jadi di sini budaya dapat dibagi menjadi 3. Ada fisik,
non fisik dan jadi fisik semua budaya yang berbentuk benda, dan non fisik berupa aturan, norma, adat istiadat, sistem sosial. Jadi sini kita lanjut. Selanjutnya ada ISBD sebagai alternatif pemecahan masalah sosial dan budaya. ISBD memberikan alternatif sudut pandang atas pemecahan masalah sosial budaya. Pendekatan dalam ISBD lebih bersifat interdisiplin atau multidisiplin, khususnya ilmu-ilmu sosial dalam menghadapi masalah sosial. Pendekatan dalam ISBD bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial dan budaya yang bersifat integrasi. ISBD digunakan untuk mencari pemecahan masalah kemasyarakatan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner ilmu-ilmu sosial dan budaya. Dengan kacamata objektif atau struktural berarti konsep-konsep dan teori-teori berkenaan dengan hakikat manusia dan masalah-masalahnya yang telah dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya yang digunakan. Jadi di sini ada contohnya. Jadi tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini dapat diselesaikan dengan teori ekonomi. Kalau masalah hukum dapat diselesaikan dengan masalah hukum dan lain sebagainya. Kelompok kami, dan apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.